Shalom Elohim, Shalom Elohim. Pertama-tama saya menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah ada bersama-sama kita di dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat kepada roh Bapak Yahweh, Pak Iman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada roh Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat kepada roh kudus, roh kebenaran yang ada berdiam dalam mempelainya Bunda Fe Hamdani. Shalom Elohim, salam kasih damai sejahtera buat anak-anak Tuhan dimanapun berada, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kembali saya mau bersaksi ya, setelah sekian lama juga belum bersaksi ya. Kali ini saya kembali akan bersaksi dalam penglihatan mimpi juga. Pada tanggal 29 Juli kemarin saya bermimpi ya, seperti ada di suatu tempat remang-remang gelap gitu. Saya melihat sepertinya di luar sana, di tanah-tanah itu banyak kotoran-kotoran manusia ya. Dan setelah itu saya dibawa pada suatu ruangan, suatu tempat seperti gudang begitu ya. Ada susunan kayu besar-besar, balok-balok kayu besar bulat gitu, disusun rapi, besar panjang, balok-balok kayu berwarna kecoklatan begitu. Saya melihat di ruangan itu, di gudang itu. Tetapi dalam hati saya berkata bahwa balok-balok kayu itu terbuat dari kotoran manusia. Nah, dari kotoran manusia ya Bapak Ibu. Dan setelah itu saya merasakan juga di rok saya, di gaun saya itu ada gumpalan kotoran gitu yang sudah mengeras gitu ya, segumpal gitu. Terus saya mengambilnya ya, terus membungkusnya dengan kertas, dan setelah itu saya bungkus lagi dengan tisu yang agak tebal agar tidak terkena tangan kotoran tersebut, dan bermaksud membuangnya. Ya begitu ya Bapak Ibu. Dan setelah itu seperti biasa Bapak Ibu, kita juga karena tidak tahu ya apa maksud dari mimpi ini, kita seperti biasa bertanya pada Tuhan lewat doa grup syafaat kita ya. Dan Tuhan berpesan kepada kita yang menjelaskan kepada kita bahwa di saat ini orang-orang banyak mengumpulkan sesuatu yang tidak penting di dunia ini, yaitu uang. Di hadapan mataku uang-uang itu adalah sampah, kata Tuhan. Engkau melihatnya seperti kotoran manusia. Memang seperti itu, sangat kotor kehidupan mereka yang hanya memikirkan bagaimana memperoleh uang tersebut. Dan bagaimana mereka memperoleh uang dengan cepat, dengan cara licik dan manipulatif yang tanpa memikirkan orang lain. Mereka saling menyikut sana dan sini, tapi mereka tidak memperhatikan kelemahan orang lain, bahkan mereka menginjak-injak orang yang lemah. Nah, dan setelah itu saya melihat juga ya Bapak Ibu, di ruang sebelah yang lain itu ada seorang cewek yang berbaring di ranjang begitu. Dia berselimutkan selimut yang bagus coraknya begitu, warna keunguan, bagus ya. Saya lihat berselimutkan itu cewek itu. Dan setelah itu Tuhan juga mengatakan kepada kita pesannya, yaitu melihat cewek yang berselimutkan kain yang coraknya bagus itu ada artinya dosa kejijikan. Tuhan berkata Bapak Ibu, yang dilakukan mereka yang berwajah cantik, baik pria maupun wanita, adalah gambaran dari orang zaman sekarang yang mencari uang dengan menjual diri mereka karena sesuap nasi. Bahkan ada juga yang memang hobinya mereka dengan mengumbar hawa nafsu mereka dengan kecantikan untuk melakukan hal-hal yang bejat. Jadi itulah yang Tuhan pesankan kepada kita ya Bapak Ibu, agar kita kiranya tidak mementingkan uang untuk mencari mamon itu yang telah mendukakan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saya juga bahwa saya telah melakukan hal yang baik di matanya, karena saya pengen membuang kotoran itu ya, membungkusnya dan membuangnya. Nah, itu hal yang baik di mata Tuhan. Kiranya biarlah kesaksian ini memberkati kita semua ya, dan seperti yang Tuhan katakannya, agar kita janganlah mengumpulkan harta di bumi ini,
karena di bumi ini ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Itu dia yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 19 ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap kita menjaga iman kita, mementingkan harta surgawi kita, mengejar keselamatan kekal kita, untuk kiranya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Amin.